Nobody, film action garapan Ilyana Suler, penulis naskah Derek Kolstad, FBI dia juga penulis naskah John Wick 1-3, diperankan oleh Bob Odenkirk. Ini film laga pertamanya, sebelumnya Bob lebih dikenal sebagai aktor komedian dan drama. Alensky Serebrennikov, Bom kelahiran Moskow yang berakting sebagai villain, mafia sadis yang hobi karaokean di klub miliknya. Udah sendiri ngerasain nuansa yang aneh di film ini, karena pertama kalinya ngerasain film agen CIA rasa KGB. Apa karena Ilya kelahiran Moskow? BTW, plot film ini bercerita tentang agen rahasia yang berusaha hidup normal. Namun semua itu terusik oleh hal sepele yang secara random malah menjadi besar, hingga membuatnya harus berkonfrontasi dengan kelompok mafia. Sebelum kita lanjut, Das mau ngingetin bahwa konten ini berisi full spoiler. Jika tidak masalah, maka bisa dilanjutkan. Semoga bisa jadi referensi buat nemenin waktu santai kamu dalam memilih film. Yuk kita mulai ceritanya. Awal cerita, kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang diinterogasi. Selanjutnya, tentang hari-hari normal yang dia jalani dengan keluarganya, dengan kesalahan yang terus berulang setiap harinya. Telat buang sampah, berolahraga, membuat sarapan, berangkat bekerja. Ketika pulang, seperti memiliki kendala dengan anak, bahkan dengan istrinya, yang membuat sekat pemisah di ranjang. Rutinitas terus berulang, hingga entah sudah berapa lama. Pria ini bernama Hutch, bekerja di pabrik milik mertuanya. Istrinya bernama Rebecca, seorang agen properti. Hingga di suatu malam, Hutch terbangun, mencoba melihat anak-anaknya. Hutch dapati putrinya sudah tertidur, sementara putranya belum. Hutch mendengar suara benda bergeser. Mencoba memeriksanya, Hutch dapati orang yang masuk ke rumahnya. Hutch mengambil stick golf dan mencoba menghubungi keamanan. Sayangnya ketahuan oleh kedua perampok, yang seorang pria dan wanita. Sang wanita meminta barang berharga milik Hutch. Sekilas Hutch melihat tato di tangan perampok wanita. Seketika anak laki-laki Hutch menyerang perampok pria dan bergulat dengannya. Sang wanita pun menodongkan senjata pada putra Hutch. Ketika Hutch ingin menyerang, ia mengurungkan niatnya, seakan khawatir pada keselamatan anaknya. Hutch meminta anaknya melepaskan pria itu, tetapi malah putra Hutch dipukul. Seketika Rebecca datang, meminta mereka mengambil apa yang mereka mau lalu pergi. Kedua perampok pun pergi. Keluarga Hutch membuat laporan kepada polisi setempat. Hutch melihat garasi yang terganjal kardus pisah. Polisi menghampiri Hutch, menanyakan cara mereka masuk, dan Hutch yang tidak mengayunkan tongkat golfnya. Hutch beralasan karena perampok membawa pistol, tetapi putranya percaya bahwa seharusnya Hutch memiliki kesempatan. Polisi memaklumi tindakan Hutch, tetapi agak menyayangkan keputusannya. Mereka pun meneruskan malam. Hutch memilih tidur di basement. Putrinya menghampiri dan menemani ayahnya, membicarakan tentang kucing. Malam pun berlalu. Pagi datang. Hutch kesiangan lagi untuk membuang sampah, melakukan rutinitas seperti biasa. Ketika sarapan, putranya berujar bahwa dia memiliki tugas untuk membuat laporan veteran, mungkin bisa mewawancarai ayahnya. Hutch berkata bahwa dia hanya seorang auditor, mungkin akan membosankan. Istrinya menyarankan paman Charlie dan berkata bahwa Charlie tentara sungguhan. Hutch sepertinya agak tersinggung, namun ia membenarkan perkataan Rebecca. Juga menyarankan sang kakek karena pernah melihat pertempuran. Sarapan selesai, Rebecca meminta maaf. Putri Hutch mencoba menghiburnya. Ketika hendak berangkat, mereka bertegur sapa dengan tetangga yang mendapatkan mobil baru warisan dari sang ayah. Di kantor, Hutch dihampiri Charlie yang mendapat kabar dari putra Hutch, memberi Hutch senjata untuk mencegah hal buruk terulang. Hutch meletakkan senjatanya di kulkas. Ketika di koridor, Eddie, mertua Hutch, berbicara tentang yang terjadi semalam dan beralih topik tentang Hutch yang mau membeli pabrik. Eddie agak tersinggung karena menganggap Hutch ingin mengusirnya dan Charlie.
Haj menjelaskan bahwa dia menganggap Eddie keluarganya, hanya ingin Eddie bisa menikmati pensiun dan Charlie menikmati masa muda. Eddie merasa berat melepas pabrik, terkecuali dia mendapat harga yang bagus. Eddie menanyakan alasan Haj ingin membeli tempat ini. Haj berujar bahwa dia hanya ingin sesuatu untuk dimiliki. Di office-nya, Haj masih memikirkan tato yang dimiliki perampok. Haj berbicara pada rekannya melalui radio, membicarakan kejadian semalam. Rekannya menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Haj menceritakan bahwa mereka pria dan wanita dalam keadaan takut dan putus asa, mungkin usianya 20 tahunan, menggunakan senapan buatan Watson, bahkan tidak pernah ditembakkan, juga pelurunya kosong. Rekan Haj mengerti dan berharap Haj tidak melakukan hal bodoh. Haj mengunjungi ayahnya di panti jompo. Ayahnya menanyakan keadaan Haj. Ayahnya tahu bahwa Haj tidak sedang baik-baik saja. Tibanya di rumah, Haj melihat putrinya yang mencari gelang kucing yang hilang, yang terakhir kali dia letakkan di tempat uang, di mana semalam uangnya diambil oleh perampok. Mendengar itu, Haj langsung pergi keluar, kembali ke tempat ayahnya. Sementara ayah Haj tertidur, mengambil beberapa perlengkapan. Haj ketahuan oleh ayahnya. Haj beralasan ada yang harus dia lakukan. Ayahnya berujar, lebih baik cepat lakukan. Haj menghampiri beberapa rumah tato untuk menanyakan tato perampok wanita. Hingga tibalah di salah satu rumah tato. Saat Haj menunjukkan identitas FBI-nya, seorang pria tua mengetahui bahwa identitas itu telah kadaluarsa 20 tahun lalu. Karena hal tersebut, Haj mendapat intimidasi. Haj menjelaskan bahwa dia hanya mencari seseorang dan rela membayar untuk itu. Saat Haj menjelaskan, pria tua melihat tato di tangan Haj. Seketika berterima kasih pada Haj dan masuk ke ruangan dengan pintu besi lalu menguncinya. Hal itu membuat orang di sekitar mengetahui situasinya. Haj mendapati alamat dari pemilik rumah tato, lalu mendatanginya. Haj langsung memukul rahang Louis. Haj meminta arlojinya dan gelang kunci yang diambil. Haj pun emosi karena melihat Louis berlagak tidak tahu. Haj berhenti mengancam Louis karena mendengar tangisan bayi. Menghampiri sumber suara, ternyata ada anak bayi. Haj begitu kesal, namun tidak bisa melampiaskannya. Karena kesal, Haj melampiaskan semua kekesalannya pada tembok jalan, hingga tangannya terluka. Dalam perjalanan pulang, bis yang dinaiki Haj terhenti karena sebuah mobil yang berisi para berandal. Melihat bis, mereka ingin masuk ke dalam bis. Saat Haj melihat berandal yang ingin masuk ke dalam bis, Haj malah berdoa agar supir bis membukakan pintunya, seperti membutuhkan sesuatu untuk melampiaskan semua emosinya. Harapan Haj terkabul. Sopir membukakan pintu bisnya, dan mereka mulai berbuat onar, membuat penumpang lain pergi, menahan seorang penumpang wanita. Haj seperti tersenyum bahagia dan berjanji gadis ini akan pulang dengan aman. Berharap berandal menyukai makanan rumah sakit, meminta sopir keluar dan mengambil handphonenya, lalu menutup pintu bis. Sebelum menghajar para berandal, Haj membuang pistol dan mengeluarkan isinya. Para berandal tertawa saat Haj berkata akan menghajar mereka. Haj memulai dengan senyuman. Haj terlempar keluar bus, tetapi kembali dan masih bisa tersenyum. Scene ini agak mengerikan, karena Haj seperti mendapatkan sesuatu yang sudah lama hilang. Haj meminta sang gadis untuk keluar, sembari menyiapkan pertarungan selanjutnya. Ronde 2 pun dimulai. Kali ini Haj tidak setengah-setengah.
seperti sebagian ritmenya sudah kembali. Saat salah satu berandal mengambil pistol, Hutch menghajarnya sampai tak bisa bernapas. Karena hal itu, Hutch membuatkan jalur pernapasan darurat menggunakan sedotan. Setelah menghajar para berandal, Hutch pergi dan meminta maaf kepada supir bis. Sesampainya di rumah, Rebecca belum tidur. Melihat Hutch yang terluka, Rebecca membersihkan luka Hutch. Saat Rebecca membersihkan luka Hutch membicarakan tentang hubungan mereka yang mulai menjauh. Hutch ingin hubungannya membaik seperti dahulu. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan karakter Julian, seorang mafia Rusia pemilik klub yang hobi karaoke. Julian juga berprofesi sebagai keamanan Offshark. Salah satu pemegang saham memintanya tidak bernyanyi dan menari, karena dia menganggap akan menimbulkan ketidakpercayaan. Julian langsung memilih orang yang sebelumnya menatapnya tidak suka, lalu menghajarnya di hadapan pemegang saham. Lucunya, orang yang dipilih Julian adalah pemegang saham 3% dari Offshark. Julian mendapat telepon. Kini dia berada di rumah sakit, menangis melihat kondisi adiknya, yang kemungkinan akan mengalami cacat berat karena mengalami kerusakan otak. Julian menanyakan teman adiknya untuk mengetahui siapa yang memukul adiknya. Dia pun mendapatkan kartu bis yang biasa digunakan Hutch. Paginya saat sarapan, Hutch mendapat telepon dari kawannya yang memintanya untuk ke tukang cukur atau The Barber untuk meminta data tentang Julian. Saat di kantor, Hutch juga mendapat pesan dari kawannya untuk menemui The Barber. Hutch pergi ke The Barber dan mendapat semua info tentang Julian. Di sisi lain, Julian sedang mencari data tentang Hutch, mendapatkan data tentang ayahnya. Karena dirasa datanya kurang cukup, pencarian info Julian menggunakan koneksinya di Pentagon dan mendapatkan arsip Hutch yang bersih, terkecuali foto korban misi Hutch. Setelah mendapatkan info tentang Hutch, informan Julian mendatangi Julian untuk mengundurkan diri tanpa meminta bayaran. Julian merasa kurang beruntung, tetapi Julian tetap meminta anak buahnya menangkap Hutch hidup-hidup. Sementara Hutch dan keluarganya sedang makan malam, didatangi oleh anak buah Julian. Hutch meminta keluarganya pergi ke basement, meminta istrinya jangan menelepon 911. Hutch mematikan lampu rumahnya. Saat orang Julian datang, mereka langsung masuk dan menyusuri lorong. Lalu perkelahian pun terjadi. Sayangnya Hutch terkena alat kejut listrik, mengakibatkan ia pingsan hingga berhasil dilumpuhkan. Dibawa lalu dimasukkan ke bagasi. Di bagasi Hutch tersadar, mematahkan jempolnya untuk melepaskan borgol. Melihat mobil sedang berjalan, ia mengambil alat pemadam api ringan, keluar melalui bangku belakang dan menyemprotkannya, hingga mobil pun terjungkal. Hutch selamat, sementara sopir dan penumpang di depan tewas seketika. Penumpang di belakang sekarat karena kaca yang menghujam perutnya. Saat sekarat, Hutch bertanya, karena belum pernah melihat orang Rusia berkulit hitam. Tangan kanan Julian bertanya siapa Hutch. Hutch menjelaskan siapa dirinya, namun belum selesai menjelaskan orang itu sudah tiada. Hutch kembali ke rumahnya dan mengingatkan ayahnya, mungkin dalam bahaya karena situasi semakin rumit. Hutch meminta istri dan anaknya pergi ke tempat yang aman, sementara Hutch membersihkan kekacauan. Hutch kembali menjelaskan latar belakangnya, serta alasan Hutch berkeluarga karena rasa iri terhadap Alan, orang yang seharusnya Hutch habisi, tetapi dilepaskan karena ingin bertobat dan menjadi orang baik. Hutch mengundurkan diri dari pekerjaannya sebagai auditor dan memilih untuk hidup normal. Hutch menemukan gelang kucing yang sebenarnya ada di basement. Hutch mengumpat karenanya. Hutch membakar rumahnya untuk membereskan semua bekas kekacauan, lalu pergi dengan foto keluarganya serta mengambil mobil tetangganya yang terlihat keren. Sementara di panti jompo, ayah Hutch didatangi oleh orang Julian. Tentunya sudah mempersiapkan diri dengan shotgun miliknya.
Mendengar kegaduhan, perawat datang, tetapi mengira itu hanya suara TV dan meminta ayah Hutch untuk mengecilkannya. Hutch membeli pabrik dengan batangan emas. Charlie menentangnya. Setelah sedikit bersitegang dengan Charlie, Eddie menjual pabrik pada Hutch. Sementara Julian mendapat laporan bahwa orangnya telah tewas dan mengumpulkan orang suruhannya. Hutch menutup pabrik dan mempersiapkannya untuk menyambut Julian. Hutch mendapat panggilan dari temannya yang membersihkan kekacauan ayahnya di panti dan memarahi Hutch karena mungkin ulah Hutch akan membuatnya keluar dari persembunyian. Malamnya, Hutch mendatangi Ozark, menghabisi semua orang dan membakar Ozark hingga habis. Lalu mendatangi klub dan menonton pertunjukan Julian. Julian yang menyadari kehadiran Hutch menghampiri Hutch, memuji keberaniannya. Hutch meminta agar bisa ngobrol berdua saja, memberitahu Ozark sudah terbakar. Julian marah atas itu dan adiknya yang tewas. Hutch menganggap dia pantas mendapatkannya dan tidak seharusnya mengirim orang pada keluarga Hutch. Hutch menawari Julian perdamaian, meminta Julian memikirkannya karena jika menyerang Hutch, Julian masih harus mengganti Ozark yang terbakar. Sementara ini waktu yang bagus untuk Julian keluar dari Ozark. Hutch keluar klub dan menunggu keputusan Julian di dalam mobil. Walau di dalam mobil, Hutch menyilangkan jari berharap Julian menyerangnya. Harapan Hutch kembali terkabul. Julian memilih menyerang Hutch. Ketika Julian menembak Hutch, Hutch malah tersenyum, seperti mendapatkan permainan yang dia inginkan selama ini. Kejar-kejaran pun terjadi, dan Hutch menikmatinya. Sesampainya di pabrik, kawan Hutch sudah bersiaga. Tidak ketinggalan ayah Hutch. Hutch heran melihat ayahnya. Ayahnya berusaha untuk pensiun, tetapi Hutch membawa kekacauan dan ayahnya merindukan ini juga. Baku tembak pun dimulai kembali. Hingga akhirnya Julian sendiri berhasil menembak teman Hutch dan membuat Hutch, ayahnya dan kawannya terpojok. Karena peluru habis, Hutch menggunakan ranjau M18 Claymore dan kaca anti peluru untuk menyerang Julian. Julian pun tewas. Setelah semuanya selesai, polisi datang. Ayah Hutch dan teman Hutch diminta pergi oleh Hutch. Hutch menelpon istrinya berterima kasih selama ini membiarkannya berpura-pura menjadi orang lain. Jika diberi kesempatan, maka Hutch akan berusaha lebih baik. Lalu Hutch diinterogasi seperti di awal film. Penginterogasi mendapat telepon dan tidak bertanya lagi setelah mendapatkan telepon. Hutch dan Rebecca yang mencari rumah baru. Hutch mendapat telepon melalui HP pegawai properti. Setelah mendapatkan telepon, Hutch dan istrinya menanyakan keberadaan basement di rumah ini. Dan film pun berakhir. Minim drama banyak gelut, gak nyangka di film pertama Bob, gelutnya udah seperti veteran film action. Dan sifat naif Hutch yang ingin kedamaian dan hidup normal, tetapi dibalik semua itu, sesungguhnya Hutch menyukai kekacauan. Kalau merasa tertarik sama Nobody, sarankan buat nonton filmnya. Terima kasih sudah mampir, sampai ketemu di film selanjutnya.